Kita di bagian terakhir dari diskusi kita malam hari ini, Mbak Destri. Ya. Tadi disampaikan mengenai persoalan pendanaan kembali. Ya. LDR kita memang sudah hampir batas atas. Ruang kita untuk tumbuh di atas 5% butuh pertumbuhan kredit di atas 14%. Bagaimana lalu menyiasati ini, Mbak Destri? Ya, memang itu sebenarnya salah satu tantangan yang akan kita hadapi di 2015, yaitu masalah funding ya, dari sisi pembiayaannya. Dan kita tahu juga pemerintah punya program yang cukup ambisius untuk melakukan berbagai kegiatan di infrastrukturnya, dan itu pasti butuh pendanaan besar. Nah, tapi satu hal yang perlu kita appreciate itu adalah keputusan pemerintah untuk mengurangi dividen payout ratio. Paling tidak bagi... Apa manfaatnya untuk BUMN? Tentunya kalau misalnya dividen itu yang harus kita bayarkan ke pemerintah berkurang, khususnya kalau kita bicara bank ya, itu akan menjadi modal buat bank. Kalau itu menjadi modal untuk bank, berarti dia akan punya lagi kemampuan untuk meleverage itu, sehingga itu bisa menjadi loan gitu. Karena jangan salah bahwa kita sebentar lagi juga akan menghadapi Basel III, di mana nanti CAR itu juga kebutuhannya akan makin naik. Ya, itu satu, tapi paling tidak kita sudah appreciate. Kemudian yang kedua, yang langkah diambil oleh Bank Indonesia dan OJK itu adalah dalam hal penilaian bank, di mana LDR itu atau loan to deposit ratio bukan satu-satunya ukuran indikator untuk melihat likuiditas dan kesehatan bank. Jadi sekarang sudah diperluas menjadi loan to funding ratio. Jadi artinya ketergantungan bank terhadap dana pihak ketiga itu juga akan lebih berkurang. Jadi bank bisa, mungkin dia akan banyak menerbitkan MTN, dia akan menerbitkan obligasi, dan itu masuk ke dalam portfolio mereka dan dihitung sebagai likuiditasnya. Kalau yang disampaikan Direktur Bank Mandiri, Budi Sadikin, mengenai 4.000 triliun uang orang Indonesia yang tadi disampaikan oleh Mbak Destri juga disimpan di luar, bagaimana kemudian itu bisa dijadikan modal untuk kita? Oh, itu bisa saja. Memang kebetulan kan ada studi juga yang mengidentifikasikan bahwa ada sekitar, kalau dari yang temuan kami sekitar 150 sampai 200 miliar US dollar uang Indonesia itu ada di luar, dan sebagian besar memang ada di Singapura gitu kan. Dari mana uang itu? Yang pertama tentunya ada uang-uang yang pada saat kita BLBI kan nggak semuanya uang ada di sini gitu ya. Kemudian yang kedua dari hasil ekspor yang tidak dimasukkan ke sini tapi ditaruh di sana karena mereka punya treasury office di sana gitu. Kemudian juga yang ketiga, para profesional Indonesia yang itu mereka termasuk juga mungkin tenaga-tenaga kerja kita di sana itu tidak mengembalikan uangnya ke sini, tapi mereka prefer taruh di sana. Kenapa? Karena di Singapura itu mereka punya pilihan instrumen yang banyak gitu ya. Kemudian kedua memang untuk business activity memang mereka punya aturan yang infrastruktur keuangannya juga mendukung gitu. Dan kalau saya sih melihatnya, pertama tentunya kita harus berusaha menarik dana itu ke sini, tapi mungkin juga secara pendekatan pasar. Kita nggak bisa memaksa kan gitu, karena kan kita devisa bebas juga. Pendekatan pasar maksudnya apa? Pemerintah mulai menciptakan sistem yang environment yang kondusif. Bisa dengan memperkaya instrumen, ya. Kemudian juga bisa melalui kebijakan perpajakan gitu. Kemudian yang ketiga bisa menjamin bahwa kalau eksportir dia bawa uang dolarnya kemari, pada saat dia juga butuh, karena kebanyakan kan eksportir kita juga importir gitu. Jadi pada saat dia butuh untuk import, membayar importnya, ada jaminan bahwa dolar tuh pasti akan ada. Dan yang terpenting kalau menurut saya adalah produk hedging itu harus ada. Karena kalau enggak mereka tetap masuk ke Singapura, masuk ke NDF, dan seperti apa yang terjadi sekarang, kita tuh jadi masih tetap di-drive oleh NDF dari Singapura walaupun transaksi mereka kecil sebenarnya. Mbak, ini kalau kita lihat sekarang ini juga tekanan terhadap rupiah ini ya, karena eksposur kredit dari swasta yang luar biasa. Bagaimana kemudian itu tidak juga mengganggu kestabilan ekonomi kita? Apa yang harus dilakukan? Ya, jadi secara overall sebenarnya bisa kita simpulkan untuk kita bisa mempunyai optimisme di 2015, kuncinya adalah pemerintah harus serius untuk menekan high cost ekonomi tadi, Mas Tommy. Jadi begitu high cost ekonomi ini bisa terurai, terlebih lagi
diantaranya termasuk biaya pendanaan ya. Ini akan menimbulkan optimisme dunia usaha, apalagi kalau biaya logistik, biaya berbagai macam biaya administrasi, perizinan dan sebagainya ini bisa kita tekan. Nah, ini yang akan menjadi daya tarik yang luar biasa investasi masuk ke Indonesia. Bagaimana merealisasikan ide misalnya Presiden Jokowi untuk poros maritim itu, Mbak Eni? Ya, jadi poros maritim ini kan tidak hanya sekedar sebagai sumber daya yang akan kita optimalkan, tetapi ini justru menjadi instrumen untuk membuat sistem logistik kita efisien. Nah, kalau itu bisa dikejar, maka tadi saya sangat optimis beberapa dana yang begitu besar parkir di Singapura misalnya, ini akan dengan sukarela akan masuk. Karena apa? Ada prospek keuntungan berinvestasi di Indonesia yang luar biasa. Nah, maka kata kuncinya memang bagaimana ada komitmen yang benar-benar serius untuk mengurai persoalan high cost ekonomi tadi gitu. Nah, salah satunya memang poros maritim ini kan kita selama ini kenapa merajalela penetrasi impor? Ini kan karena memang perdagangan antar pulau kita lemah. Perdagangan antar provinsi kita lemah, salah satu penyebab utamanya adalah konektivitas yang sangat buruk gitu kan. Nah, kalau ini kita bisa perbaiki, tidak hanya nanti untuk persiapan MEA, tetapi juga kita menghadapi ekonomi global gitu. Itu yang menarik Mbak Eni tadi disampaikan oleh Mbak Eni mengenai pentingnya juga untuk mempertegas mengenai RAPBNP itu. Betul. Dengan politik yang seperti sekarang, bagaimana kemudian bisa tercapai sebuah kompromi yang win-win dan memang baik untuk perekonomian kita? Sebenarnya kan memang persoalan untuk politik di DPR ini kan sesuatu yang memang natural, alamiah, memang akan selalu terjadi kontroversi, iya gitu Mas Tommy, apalagi memang ini ada oposisi yang kuat, ini ada satu sisi ada kabinet gitu kan, tetapi sekarang ini kan juga jangan kita lupakan eranya begitu terbuka, media terbuka, dan juga yang penting dengan kondisi seperti ini, asal pemerintah, proposal pemerintah di dalam postur anggaran yang baru ini benar-benar rasional dan juga detail, artinya ini mempunyai satu arah yang sangat jelas. Ini kalaupun misalnya nanti kubu oposisi menghamba sekalipun, itu hadapannya nanti pertaruhannya suara mereka di 2019. Saya yakin juga tidak akan semudah itu untuk realistis. Baik, Mbak Destri, dari perkiraan Mbak Destri sendiri, tahun 2015 ini akan seperti apa pertumbuhan kita? Kalau saya masih melihat pertumbuhan ke depan akan lebih bagus dibanding 2014 karena itu tadi bahwa pendorong pertumbuhannya bisa lebih merata. Jadi bahwa bukan hanya konsumsi masyarakat saja, tapi kita harapkan dari sisi investasi. Berapa? Perkiraan kami sekitar 5,3% sampai 5,4%. Dari mana itu nanti terutama akan datang, Mbak Destri? Ya, sumber utamanya mau nggak mau memang konsumsi masyarakat masih tetap menjadi salah satu pendorong karena dengan share-nya dia yang sampai 55% dari total ekonomi, dan kita juga memang melihat usia muda ini penduduk kita, kemudian juga ada growing middle class, ini menjadi suatu potensi pasar yang luar biasa buat Indonesia. Kemudian yang kedua tentunya kita berharap dari investasi dari pemerintah itu sendiri. Kalau kita lihat kan pengeluaran pemerintah sekarang ini peranannya sangat minim ya. Kayak kemarin hanya tumbuh 4%-an, sebelumnya bahkan negatif. Nah, kami perkirakan di 2015 itu akan menjadi salah satu driver, paling tidak dia bisa tumbuh antara 6-8%. Kemudian dari sisi investasi swasta, karena juga kita lihat bahwa salah satu tulang punggung untuk pertumbuhan kita adalah, dan investasi nggak mungkin semuanya oleh pemerintah. Dan kita banyak sekali sebenarnya proyek-proyek yang memang punya sifat komersial juga, dalam artian itu bisa kita tawarkan ke swasta. Baik. Tentunya dengan perbaikan tadi yang iklim investasi yang kondusif dan sebagainya. Jadi kita perkirakan untuk investment itu sudah mulai bisa bangkit lagi, at least dia bisa tumbuh sekitar 7-8%. Dari sekarang hanya sekitar 4%-an gitu. Mbak Eni sendiri perkiraan pertumbuhan kita tahun 2015? Ya, kita prediksikan hampir sama.
perhitungannya, karena mungkin simulasinya sama gitu kan, berapa peningkatan investasi dan berapa kontribusi fiskal dari pemerintah. Memang range-nya di antara 53 sampai 54%, Mas Tommy. Cuman memang kita sangat optimis harapannya ke depan ini nilai tukar kita memang tidak akan bisa di bawah 11.000, tapi kita prediksikan mudah-mudahan bisa di bawah 12.000 gitu. Jadi kita harus terima hidup dengan nilai tukar di antara 11 sampai 12. Nah, itu dia yang tadi kita harapkan, bahwa ini yang harus segera menjadi peluang kita untuk memperbaiki struktur perekonomian kita. Jadi struktur perekonomian kita ini kan industri terlalu banyak menggunakan bahan baku impor. Nah, ini kesempatan emas untuk memperbaiki itu. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. Baik, terima kasih Mbak Eni, terima kasih Mbak Destri. Berakhirlah Ekonomi Challenges pada pekan hari ini. Kita berjumpa kembali pekan depan. Saya Surya Pratomo pamit, terima kasih dan selamat malam.